الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di sini dalam rangka pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau keluarga dua. Salawat keliling salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Selamat siang ibu-ibu KPM-ku sekalian. Selamat siang. Apakah sehat? Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah, kita ditemukan dalam keadaan sehat karena nikmat sehat itu nikmat yang tidak terhingga. Karena dengan sehat kita dapat beraktivitas seperti biasanya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas modul ke-8, modul pencegahan dan penanganan stunting, yaitu ke sesi ke-15, yaitu komitmen melaksanakan rencana tindak lanjut. Nah, sebelum kita membahas itu, saya ingin bertanya dulu kepada ibu-ibu KPM-ku sekalian. Pada pertemuan sebelumnya kita pernah membahas pembahasan sebelumnya. Nah, saya ingin tanya, apakah ada yang masih ingat? Nah, coba Ibu Ringga jelaskan sedikit. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa? Kalau sebelumnya kita ada membahas tentang cuci tangan pakai sabun yang pertama, dan yang kedua itu tentang pemanfaatan zaman sehat. Terima kasih kepada Ibu Ringga atas penjelasannya, dan berikan tepuk tangan kepada Ibu Ringga sudah berani untuk menjelaskan apa pembahasan sebelumnya. Nah, pada pembahasan kali ini saya ingin menanyakan kepada ibu-ibu KPM sekalian, apakah ibu-ibu KPM membawa tabel janji diri? Bahwa Coba ditunjukkan tabel janji dirinya. Oke, dah diinikan lagi, disimpan lagi. Nah, di tabel janji diri itu, di situ tertulis komitmen ibu-ibu di sini dalam mencegah dan menangani stunting. Nah, di situ kan sudah ibu tuliskan komitmen-komitmen bersama yang kita sepakati dalam program untuk mencegah dan menangani stunting. Nah, di sini saya ingin bertanya lagi dengan ibu-ibu di sini, komitmen apa yang sudah terlaksana dan komitmen apa yang masih belum terlaksana atau sudah dilaksanakan namun masih sering gagal atau lupa atau sebagainya. Nah, mungkin ada yang bisa menjelaskan komitmen, contoh-contoh yang sudah terlaksana di aktivitas ibu sehari-hari dan contoh yang masih belum terlaksana. Coba Ibu Ringga lagi. hal yang sudah terlaksana itu yang pertama memberikan anak makanan yang bergizi, bukan makanan yang enak, karena yang bergizi itu sudah pasti enak, tapi makanan enak belum tentu yang bergizi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, menjaga lingkungan rumah untuk tetap bersih dan sehat. Untuk yang komitmen yang belum terlaksana, Kalau komitmen yang belum terlaksana atau masih yang sering lupa, yang pertama yaitu cuci tangan pakai sabun, karena kebiasaan dari dulu kalau cuci tangan itu sudah pasti pakai air saja, cukup pakai air, tapi kalau pakai sabun itu sering lupa karena kebiasaan terdahulu pakai air saja. Yang kedua yaitu belum bisa menggunakan jaman sehat karena keterbatasan biaya. Untuk membuat jaman sehat itu kan butuh biaya, jadi sekarang masih BAB-nya di sungai, belum menggunakan jaman sehat. Oke, terima kasih kepada Ibu Ringga sudah memberikan pemaparan
tentang komitmen pencegahan dan penanganan stunting yang sudah terlaksana, baik juga komitmen yang masih belum terlaksana ataupun sudah dilaksanakan namun masih sering gagal. Nah, baiklah, di sini saya akan menanggapi dan memberikan sedikit solusi atau masukan terkait permasalahan yang dialami oleh Ibu Eka. Pertama, terkait dengan kegiatan komitmen cuci tangan pakai sabun yang sering terlupa pada intinya ya memang itu hal yang lumrah karena kebiasaan dari dahulu dan sering terjadi di masyarakat bahwa kita cuci tangan itu cukup dengan air saja karena dianggap itu sudah bersih, padahal nyatanya itu belum bersih. Mencuci tangan dengan air saja itu masih meninggalkan kuman atau virus di tangan kita. Nah, dengan mencuci tangan pakai sabun maka akan membunuh kuman dan virus. Nah, maka dari itu solusinya Bu, Ibu dapat membuat tulisan di kertas atau di poster, buat tulisan setiap kali cuci tangan kita harus menggunakan sabun. Nah, tulisan itu ditempel di dinding atau digentong dekat tempat cuci tangan tadi. Jadi setiap kali kita mau cuci tangan bakal teringat bahwa ada tulisan bahwa setiap harus mencuci tangan wajib menggunakan sabun, dan itu mudah-mudahan bisa membantu untuk persoalan yang pertama. Dan yang kedua, permasalahan jamban sehat, pemanfaatan jamban sehat. Nah, hal ini memang banyak terjadi di masyarakat, tidak bisa menggunakan jamban sehat karena terkendala biaya untuk membuat jamban sehat. Nah, oleh karena itu saya di sini akan memberikan sedikit solusi. Nah, Ibu Ringga serta suami dan masyarakat di sekitar bisa mengajukan bantuan pembuatan jamban sehat, mengajukan kepada kepala desa di tempat Ibu tinggal melalui musyawarah desa. Nah, kemudian nanti saya akan berusaha juga untuk bertemu dengan kepala desa tempat Ibu Ringga tinggal agar bisa menjelaskan terkait permasalahan di desa ini untuk pencegahan dan penanganan stunting, yaitu tidak adanya jamban sehat. Nah, semoga dengan apa yang saya lakukan untuk berbicara dengan kepala desa nanti dapat membantu supaya tersegerakan untuk terbuatnya jamban sehat di desa ini. Nah, kemudian itu juga bisa mengajukan bantuan pembuatan jamban sehat melalui program dari Kementerian Kesehatan, yaitu melalui puskesmas setempat. Jadi ibu, bapak, dan masyarakat sekitar mengajukan proposal. Nah, ajukan ke puskesmas, ditujukan untuk Kementerian Kesehatan untuk pembuatan program jamban sehat. Nah, mungkin itu sedikit solusi dari saya untuk ibu sekalian tentang permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan ibu-ibu sekalian. Nah, saya berharap dengan adanya solusi ini, ibu KPM sekalian dapat terus melaksanakan komitmen pencegahan dan penanganan stunting. Gagal itu bukan berarti kalah, tapi gagal itu proses untuk menuju kemenangan. Jadi berproseslah dengan baik, walaupun gagal lanjutkan terus. Nah, saya juga akan memonitoring atau mengawasi komitmen-komitmen yang ibu buat di tabel janji diri. Nah, itu saja mungkin hal-hal yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.